Pernah nggak kamu ngerasa rumah kamu itu bukan cuma dihuni sama manusia? Coba perhatikan baik-baik. Kalau malam tiba, suasana rumah kamu mendadak berubah. Hawa jadi dingin nggak wajar. Kadang sunyi banget, kadang justru ada suara-suara aneh. Padahal semua penghuni rumah lagi tidur. Itu bukan cuma kebetulan. Bisa jadi rumah kamu sudah jadi sarang jin. Ini bukan soal kamu percaya atau enggak. Ini soal energi. Energi buruk yang diam-diam menempel di dinding rumah kamu, di langit-langit, di sudut-sudut gelap yang jarang kamu perhatikan. Jin itu makhluk yang sangat cerdas. Mereka tahu cara bersembunyi tanpa kamu sadari, tapi mereka meninggalkan jejak. Dan inilah beberapa tanda rumah yang sudah ditempati jin. Yang pertama adalah sering mendengar suara langkah kaki, benda jatuh, atau bisikan, padahal nggak ada siapa-siapa. Kedua, penghuni rumah jadi sering bertengkar, emosional, dan susah tidur. Suasana rumah jadi tegang tanpa sebab. Ketiga, ada bau amis atau anyiri yang datang tiba-tiba, lalu hilang begitu aja. Ini sering jadi tanda kehadiran bangsa jin golongan bawah. 4. Anak-anak tiba-tiba menangis malam hari atau bicara dengan sesuatu yang nggak terlihat. 5. Banyak hewan kecil seperti cicak, kodok, atau kecoa di tempat yang nggak wajar. Apalagi jika datangnya terus-menerus. Walau sudah dibersihkan, kalau 1-2 tanda itu kamu alami, mungkin masih bisa dinalar. Tapi kalau 3 tanda atau lebih muncul dalam satu waktu, itu serius. Kenapa rumah bisa jadi sarang jin? Banyak sebab. Bisa karena energi negatif yang menumpuk, bisa karena rumah itu pernah dipakai ritual, atau bahkan kamu sendiri membawa sesuatu dari luar dan ikut tinggal di rumah kamu. Nah, kalau udah begini, jangan panik, tapi jangan juga dianggap remeh. Ada cara sederhana untuk menetralkan energi rumah. 1. Rutin bersih-bersih fisik dan batin. Bersihkan rumah, tapi juga bacakan doa atau dzikir saat menyapu atau mengepel. 2. Bakar wewangian alami seperti menyan putih atau kayu gaharu setiap malam Jumat. Jin nggak suka bau suci. 3. Hindari membawa benda dari tempat angker atau bekas orang lain yang nggak dikenal asal-usulnya. 4. Perbanyak bacaan ayat suci, terutama surah Al-Baqarah, Yasin, dan ayat kursi. Suara lantunan ayat itu bikin jin nggak betah. Tapi, kalau semua itu sudah kamu lakukan dan keanehan tetap terjadi, berarti bukan sekedar jin numpang lewat. Bisa jadi sudah ada penguasaan wilayah oleh makhluk nggak kasat mata. Dalam banyak kasus, butuh penanganan khusus dari seseorang yang paham tentang dunia gaib. Karena jin itu licik, kadang dia bersembunyi di tubuh penghuni rumah, kadang juga sengaja menetap karena ada kontrak energi dari masa lalu. Ingat, rumah yang nyaman itu bukan cuma bersih secara fisik, tapi juga harus bersih secara energi. Jangan biarkan rumahmu jadi tempat singgah makhluk halus, sementara kamu dan keluargamu terus digerogoti secara perlahan tanpa kamu sadari.